Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah wa antum ya ustazah. Alhamdulillah bil khair. Hai bina nafatiku darsana bi qiraatil Fatihah. Apa yang kedua? Kalian ya Indonesia yang mana? Andi katakan di mana? Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Naam, syukran min fadlikunna ijlisna jami'an. Naam, sa'aqra'u kasfakum isma'na jaydan. Ananda Olivia Katiro, Naam. Anissa Cahya Tripisari Katiro. Naam, ratibna jurusakunna wada'na ma'amakunna fil adraj. Summa wada'na yadaykunna 'ala al-makatib murattaban. Terus, unzurna ila al-amam wasma'na jaydan. Mada tasma'una? Nah, sahastami tersana di wadil okonia. Tamam? Oh iya. Nah, anak-anak semuanya, biar kalian lebih semangat dalam belajar, mari kita bertepuk tangan terlebih dahulu. Bagaimana, setuju? Setuju. Baik. Nah, mana suaramu? Ini suaraku. Mana senyumanmu? Ini senyumanku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Ya, tepuk tangan. Baik, anak semuanya, pada kesempatan yang lalu kita telah belajar tentang apa? Infak dan sedekah. Betul, infak dan sedekah di jalan Allah. Nah, kemudian surah yang telah kita pelajari kemarin adalah surah Al-Baqarah ayat 254. Dan sekarang kita akan belajar tentang infak dan sedekah di jalan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 261. Surah apa nama? Al-Baqarah ayat 261. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Sudah. Ista'adatunna? Istagfirullah. Ya, baik anak-anak sekalian, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Silakan diperhatikan. Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 secara mandiri. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang materi pada Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Dan untuk materi akan saya tayangkan sebuah video pembelajaran. Silakan dilihat di depan nanti. Kemudian anak-anak tolong dipersiapkan alat tulisnya untuk menyimpulkan hal-hal penting yang ada di video nanti di buku catatan kalian. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Ya, silahkan mengambil buku catatannya ya. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 261. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Shadaqallahul azim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dan masing-masing dari bulir tersebut 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Penjelasan ayat. Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 261 berkaitan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Kedua sahabat Rasulullah tersebut menginfakkan hartanya untuk membiayai perang Tabuk melawan pasukan Romawi yang akan menyerang umat Islam. Kedua sahabat Nabi tersebut dengan keikhlasan dan kedermawanannya menginfakkan hartanya untuk membiayai operasional perang Tabuk. Lalu Allah menurunkan Quran Surat Al-Baqarah ini, ayat 261 ini, sebagai bentuk penegasan Allah terhadap orang-orang yang berinfak fi sabilillah. Maka akan dibalas Allah dengan berlipat ganda. Orang yang berinfak akan memperoleh pahala yang besar. Orang yang berinfak diibaratkan seperti orang yang menanam 1 biji di tanah. Kemudian dari biji tersebut menumbuhkan 7 bulir. Dan tiap bulir tumbuh 100 biji. Tumbuh berkembang menjadi tak terhitung lagi. Perumpamaan ini menyatakan bahwa Allah melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang berinfak. Kesimpulan dari ayat tersebut adalah bahwa manusia hendaknya bersyukur atas rizki yang Allah anugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah. Infak adalah pembuktian keimanan seseorang, dan Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Infak harus dilakukan dengan hati yang ikhlas karena Allah semata. Apakah ada yang bertanya, anak-anak, dari penjelasan dan paparan materi yang sudah saya sampaikan? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya akan memberikan tugas LKPD pada kalian semuanya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik, ya. Nah, saya akan jelaskan tentang LKPD pada tampilan di depan ini. Silakan diperhatikan. Nah, LKPD-nya ini adalah covernya, anak-anak, ya, tentang infak dan sedekah. Nah, itu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian di slide yang pertama ini ada mata pelajaran, materi, kelas, semester, alokasi waktu yang kalian gunakan untuk mengerjakan nanti adalah 30 menit. Kemudian kelompok
kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Anggota kelompok, nama-nama temannya siapa, diisi. Nah, kemudian ini ada kompetensi dasar. Kemudian ini materinya ya. Ada gambar-gambar di situ yang bisa menjadi stimulus dalam pembelajaran kali ini. Bisa anak-anak pelajari nanti bersama kelompoknya. Kemudian ini materi kita hari ini, materi Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ada terjemahannya dan juga penjelasan ayat. Nah, kemudian setelah memahami materi di atas, di sini ada petunjuk umum. Anak-anak bisa melihat di LKPD-nya nanti, ya. Bacalah dengan teliti dan cermat soal-soal di bawah ini. Kemudian kerjakan sesuai dengan instruksi pada masing-masing soal di tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, jawablah dengan benar. Nah, yang ada di LKPD ini nanti anak-anak ada beberapa jenis soal, ya. Yang pertama soal dengan jenis pilihan dan ganda, ya. Kemudian jenis soal yang berikutnya soal menerjemahkan. Kemudian kita lanjutkan pada soal yang C, menjodohkan. Ada beberapa lafal di sebelah kanan, potongan ayat. Kemudian di sebelah kirinya terjemahannya. Silahkan kalian jodohkan dengan garis atau panah, ya, yang menurut kalian cocok jawabannya, ya. Kita lanjutkan pada soal yang jenis isai, adalah uraian, ya. Isai itu uraian. Nah, yang terakhir, bentuk soal yang terakhir adalah menyalin ayat, ya. Jadi di sini ada ayat yang sudah tertera, yang sudah dituliskan di sini. Anak-anak silahkan menyalin pada tempat yang disediakan di bawahnya. Itulah beberapa jenis soal yang ada di LKPD ini anak-anak, ya. Baik, sudah siap anak-anak mengerjakan LKPD? Sudah. Ya, baik, silakan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Dan duduk berhadapan-hadapan dengan temannya. Baik, sudah membentuk kelompok semuanya. Saya akan membagikan LKPD ini untuk kalian. Nah, jadi anak-anak, sesuai dengan petunjuk yang tadi sudah saya sampaikan, silahkan dikerjakan. Kira-kira durasi 30 menit, ya. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Gimana dari sini kan? Bagaimana anak-anak semuanya? Sudah pada selesai diskusinya? Sudah. Sekarang kita masuk pada sesi presentasi, ya. Silahkan dipersiapkan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silahkan masuk ke depan. Saya akan mempresentasikan jawaban dari soal isai atau uraian. 1. Jelaskan gambaran balasan orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah, mendapat pahala, menghapus dosa, terhindar dari siksa neraka. 2. Sebutkan 2 akibat jika kita akan berinfak. Rezekinya akan berkurang, mendapatkan dosa. Gimana, ada yang bertanya anak-anak? Ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya sudah hebat-hebat, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kalian akan memberikan penilaian tentang hasil tugas kalian. Silakan dikumpulkan ke depan. Baik, saya akan melakukan penilaian dari semua tugas yang sudah kalian kerjakan, ya.
85. Kelompok 3 skornya 90. Baik anak-anak semuanya, materi hari ini sudah selesai. Sebelumnya mari kita simpulkan bersama-sama, kita refleksikan bersama-sama apa kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Tentang apa anak-anak tadi?